disimak ya. Mulai dari hari kemana ya? Satu hari itu 15 jam. Dari awal hingga akhir. Ini merupakan satu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai puncak daripada prestasi santri yang menghafal Al-Quran itu adalah mau dan mampu disimak oleh teman-teman yang lain ya. Setelahnya disimak oleh wanita, kemudian disimak juga oleh yang lain-lain. Tidak setiap santri itu mampu seperti itu. Jadi untuk sampai kepada martabat seperti ini memang memerlukan juhdun jahidun, artinya suatu usaha yang keras. Ya kalau sudah begini ini ya sudah, kita minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya orang kalau ngapalin Quran itu jangan dihubung-hubungkan dengan materi ya. Nanti kalau hafal Quran nanti dapat uang segini ya jangan. Pokoknya orang ngapalin Quran itu dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka ikhlas ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin mereka yang berjuang berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan membaca Al-Quran ataupun menghafalkan Al-Quran, itu pasti ya akan diberikan pahala yang besar dari Allah. Mereka sudah pernah mengatakan di sini, membaca Al-Quran saja itu membaca satu huruf dari Al-Quran itu mendapatkan 10 pahala. 10 pahala. Kalau huruf Al-Quran itu ada 321.000, 323.000 ya. Ada yang mengatakan 321.000, ada yang mengatakan 323.000 tambah 250. Itu dikalikan berapa itu? Apalagi kalau seandainya menghafalkan Al-Quran satu ayat itu bisa diulang-ulangi sampai 30 kali. 30 kali. Belum lagi sebelumnya mau nyetor sama wali betul. Itu terusan lagi. Sudah. Jadi para sahabat, para ulama masa lalu itu juga yang meninggal dalam keadaan ya tidak kaya juga banyak. Mas'ud juga. Tapi dalam hadis itu Ibnu Mas'ud ini walaupun fakir ya, mendapatkan jatah zakat dari istrinya sendiri. Tapi sudah diprediksi bahwa kaki saya walaupun kaki kecil ini, aku akan menempuh jalan menuju surga. Dengan kakiku ini aku akan. Sahabat bilang itu juga orangnya nggak kaya, tidak kaya, tapi kaya akan iman, kaya akan khidmah kepada Islam melalui azannya itu. Ibnu Mas'ud khidmah kepada Allah melalui Islam, khidmah kepada Islam melalui belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kita semuanya ada murid-muridnya Ibnu Mas'ud berapa? Ada seorang ahli Quran pada waktu di akhir hayatnya, banyak yang datang teman-temannya itu. Kemudian bagaimana pendapatmu kalau kamu sudah meninggal, itu apa yang kamu bawa kematian? Itu lihat coba di pojok situ, tumpukan kerikil. Yang satu kerikil itu 1 kali khatam. Berapa ribu tuh khatam? Itulah. Itu bekal saya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka orang kalau menghafalkan Al-Quran, ngaji Al-Quran, pokoknya ikhlas saja, diikhlaskan saja. Jangan dikaitkan dengan bahwa nantinya ini rezekinya begini, ya itulah adalah
ya untung saja, tapi jangan sampai dia. Orang kalau ikhlas itu maka tidak punya beban, tidak pernah kecewa, tidak pernah kecewa. Jadi Uyun ini berarti santri pertama wali dari Madura yang berhasil disimak di sini. Ya. Walid nunggu santri Madura yang lain. Ada tuh Ihsan, ada itu. Anis ada nggak? Itu jauh-jauh dari Madura sih, berapa jam? Arya tidak sayang ya, maju dari sana. Baiklah, kemarin Walid itu membacakan pantun Al-Quran. Mau dibacain lagi nggak? Kemarin baru putri aja ya. Yang putranya ada 10 pantunnya. Pantun pertama, panas meranggas di siang hari, mobil bergerak terus berlari, mengantar anak untuk mengaji di satu pondok Maunasari. Mana Maunasari? Pondoknya namanya. Yang satu hari itu harus khatam, baik dengan hafalan ataupun dengan membaca. Harus puasa khatam selama 40 hari. Nggak apa-apa, ditempa begitu aja. Ditempa. Orang kalau berani ditempa itu hebat. Ya. 40 hari itu dulu zaman Nabi Musa juga sampai 40 fatamma miqatu rabbi arba'ina laila. Nabi Musa itu sampai 40 hari bersemedi, katakanlah beribadah di Tur Sina sampai 40 hari. Nabi sendiri diangkat, semua Nabi diangkat pada umur 40 tahun. Jadi angka 40 itu. Yang kedua, menghafal Quran harus bersabar. Tak boleh ngeluh, tak boleh hambar. Hambar itu mau jadi apa itu? Aku ngambang. Tak boleh, yakin aja. Tak boleh dengki, tak boleh tengkar. Semua aturan jangan dilanggar. 3. Al-Quran itu adalah sinar, nur, ya, siraj. Cahayanya hidup terus memancar. Penghafal Quran haruslah tegar, di akhir nanti tak akan kusar. Karena jangankan satu Quran ya, orang yang selalu mewiridkan membaca Tabarok Al-Mulk setiap malam, itu Tabarok itu akan menemani kita di alam kubur. Nomor 4, Al-Quran itu kalam ilahi. Keberkahannya tak pernah henti, kebenarannya tak dipungkiri, tak pernah habis untuk dikaji. Sampai sekarang up to date terus deh. Dan di seluruh tempat, seluruh dunia, Quran itu pas. Quran itu banyak orang Eropa, orang Amerika itu mereka tertegun kalau membaca. Nomor 5, janganlah bimbang, janganlah ragu, janganlah gamang, janganlah malu. Al-Quran itu akan membantu semua masalah pasti ketemu. Pokoknya apa saja masalahnya ada jawabannya di dalam Al-Quran Al-Karim. Nomor 6, Al-Quran itu terlihat diam, tapi dalamnya penuh energi, bagaikan laut yang sangat dalam, bila digali nan penuh isi. Jadi walaupun mushaf itu teronggok di situ diam, tapi di dalamnya itu masuk
mampu untuk menciptakan revolusi kehidupan, revolusi sosial, revolusi hukum, revolusi ekonomi, revolusi ilmu pengetahuan, revolusi budaya, dan bisa menciptakan peradaban yang luar biasa sampai zaman sekarang. Makanya kita merupakan komunitas Al-Quran itu kita harus yakin ya, bahwa ini adalah kitab suci yang dipersembahkan oleh Allah kepada kita umat Islam. Nomor 7, Al-Quran itu sangat mendidik. Caranya ngajak sungguh menarik. Hati yang sakit menjadi sembuh, hati yang sombong menjadi runtuh. Nomor 8, Al-Quran itu turun di kegelapan. Kaum jahili tak taat Tuhan. Al-Quran muncul bagai rembulan. Semua sirna tak ada lawan. Jadi begitu Al-Quran turun seperti rembulan, menerangi semua. Nggak ada yang mampu untuk menandingi Al-Quran. Kita harus bangga ya. Kita dipertemukan oleh Allah dengan Al-Quran, itu harus bangga. Bacaan yang mulia itu. Baik. 9. Semua kisah dalam Al-Quran sungguh nyata tak terelakkan. Mari bersama kita renungkan banyak nilai kependidikan. Pokoknya kisah itu ada nilai pendidikannya. 10. Kebenaran dan kebatilan berkelindan di kehidupan. Kebenaran yang akan menang, kebatilan terjun ke jurang. Pokoknya di dalam Al-Quran itu kisah-kisah itu isinya segitu. Ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. 11. Orang yang zalim sempat bertahta, bergelimang dengan harta, namun hanya sementara, akan berakhir dengan nista. Ya, itu seperti mana itu Fir'aun, mana itu Raja Namrud, mana itu Dunuwas Al-Himyari, mana itu raja-raja yang zalim-zalim itu. Ya, pokoknya siapapun sampai zaman sekarang, penguasa-penguasa yang zalim, penguasa yang banyak korupsi, pokoknya sementara aja tuh. Habis itu terus apa? 12. Ini terakhir, kesombongan dan keangkuhan sangat dibenci oleh Tuhan. Banyak orang berjatuhan kena bujukan rayuan setan. Wassallallahu ala sayyidina